Kalau ditulis oleh sahabat siapa waktu itu yang menulis? Kalau kita mengatakan proklamasi kemerdekaan RI saja, itu yang menulis jelas Bung Karno, saksinya ada dan tanggalnya dan peristiwanya ada kok. Apalagi kitab yang menjadi panutan orang sedunia. Waktu Nabi itu ketemu Tuhan, menyampaikan risalah untuk melakukan sholat, pakai bahasa apa? Kenapa di situ nggak ditulis? Itu loh. Kenapa kok nggak ditulis waktu itu ketemu dengan Tuhan memakai bahasa ini? Wujudnya Tuhan kayak apa? Nah, ditulis. Kok nggak begitu? Karena dengan Tuhan menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril yang menyampaikan Nabi Muhammad juga pasti tahu apakah Jibril itu hanya suara, apakah Jibril itu wujud. Mestinya kan itu yang perlu ditulis. Karena untuk apa? Untuk pembuktian supaya umat atau pemeluk ini supaya tidak bingung. Begitu. Tapi kan belum ada cerita itu. Ada. Yang ditulis cuma perintah. Terus tiba-tiba yang dibaca itu tulisan sudah jadi. Lah, kok nggak ditanyakan lagi? Siapa di antara yang menulis wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi itu? Karena nggak mungkin kalau Nabi menulis itu, karena ada sedikit cerita menceritakan bahwa Nabi itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kalau ditulis oleh sahabat siapa waktu itu yang menulis? Kalau kita mengatakan proklamasi kemerdekaan RI saja, itu yang menulis jelas Bung Karno, saksinya ada dan tanggalnya dan peristiwanya ada kok. Apalagi kitab yang menjadi panutan orang sedunia. Apalagi konon katanya Nabi kan buta huruf juga. Nah, makanya kok tidak ada yang menerangkan bahwa yang nulis ini dan waktu itu tanggal sekian. Padahal itu di abad 600 loh. Di abad 600, di abad keempat itu sudah ada yang bisa menulis dan membaca kok. Apalagi di abad ke-6. Kalau kita pikir konyol Pak ya. Ya, bagi orang yang sadar mengatakan konyol. Konyol semua itu. Kitab Darmo Gandul, waktu ditulis itu ada tanggalnya menulis dan siapa yang menulis kok. Ada kok. Centini juga begitu kok. Kitab Sabdo Palon itu juga tertulis tanggalnya dan jelas, yang menulis ya jelas kok. Nah, kok ada kitab yang tidak jelas yang nulis, tiba-tiba sudah jadi dan dipaksa harus mengikuti. Parahnya lagi ini sudah diklaim menjadi kitab suci. Nah, menjadi kitab suci. Mestinya kan harus jelas Pak. Kesuciannya di mana? Apakah kitab itu waktu itu langsung turun dari langit sudah berupa buku? Kalaupun ada itu tulisan yang langsung datang dari langit berupa buku, mestinya kan di baliknya ada tulisan. Jatuhnya ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan kejadian itu tempatnya di sini. Berarti kalau itu jatuh dari langit, Tuhan bisa nulis Pak Darno. Wujud lagi nanti. Nah makanya kata Pak Bayan tadi, konyol itu loh. Oke Pak ini. Nah ini perlu diluruskan Pak Darno, biar orang-orang itu sadar. Kalau nggak gini nanti nggak bodoh terus kita. Dan makanya apa yang saya ucapkan ini mesti selalu kontroversi dan mesti orang-orang yang beragama yang tidak terima. Mesti begitu. Nah masalahnya apa loh? Kalau kitabnya saja sudah tidak jelas, kenapa kok mesti ngolok-ngolok kitab orang lain? Kenapa kok mesti ngolok-ngolok kepercayaan orang lain gitu loh? Wong podo-podo ngarangi wae. Kan baru akhir-akhir ini saja Jawa itu tidak direndahkan. Jawa itu gak diolok-olok. Jawa gak dikafir-kafir no. Padahal ini masih ada orang-orang yang berani mengkafirkan dan mengolok-olok. Kenapa kok gak agama yang diikuti itu yang diteliti sedemikian rupa dulu? Apakah ini kebenaran? Apakah ini hasil dari halusinasi atau hasil dari mimpi? Apakah ini cerita dongeng? Kok nggak pernah belajar ke situ? Kok tiba-tiba memberanikan dari bahwa inilah kebenaran, inilah wahyu ilahi, inilah kalamullah,
Iya. Kok tiba-tiba begitu? Ini kalau nggak salah dulu pernah Pak, entah tahun 8 atau berapa gitu loh. Tentang Al-Quran itu mau diseminarkan di PBB. Iya. Nah, orang-orang negara-negara Arab Iya. nggak boleh loh Arab. Nah, makanya ya kenapa kok begitu? Ya, Karena mungkin- dia tidak mempunyai data yang ya, mungkin otentik. takut kebongkar Pak. Lah ya data-datanya itu lo nggak ada. Iya. Lah orang yang mau menyeminarkan itu sudah memegang data. Makanya begitu ada orang yang membicarakan tentang data yang real, pasti itu banyak orang yang kebakaran jenggot. Makanya supaya nggak kebakaran jenggot, jangan ikuti agama yang senengannya ngingu jenggot. Nah, gitu loh. Memang kalau perlu juga kayak kitab itu diseminarkan, ya orang-orang ini nggak tahu Pak Daro. Ya penting sebenarnya. Iya, penting. Maka kita mencari sebab dan kejadiannya itu penting mestinya. Nah, untuk menunjukkan kebenaran dari apa yang dipelajari dan apa yang disampaikan, itu mesti perlu pembuktian yang sangat Iya. konkret itu. Yang pembuktian sangat konkret itulah barulah Ya, kita jelas. baru kita paham. Iya. Oh, yang ngaji seperti ini kan benar itu Pak Daro. Ya, ini mungkin yang terakhir Pak. Ya. Dan ini mungkin sering kita jumpai ya, di luar sana ya, terkait orang-orang yang mengaku spiritual. Mengapa orang spiritual itu cenderung gila atau delusi? Contoh, kadang melihat makhluk astral gitu, nah, kadang merasa diikuti makhluk astral. Nah, itu bagaimana Pak? Karena namanya spirit. Oke. Spirit itu adalah mengosongkan otak dan pikiran kita. Setelah kita mengosongkan otak dan pikiran kita memperkuat halusinasi kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan angan-angan itu loh. Tujuannya. Makanya spirit yang sebenarnya itu tidak harus berdiam diri dengan berlama-lama, tidak harus melek yang berkepanjangan. Bukan itu. Kita di saat melihat dan saat kita itu merem, kalau hati kita sudah nyampe dan pikiran kita sudah menemukan, itu sudah spirit kok. Tapi kan kebanyakan orang yang berspiritual mencarinya di tempat, apakah di tempat ramai, kan di tempat yang sepi. Nah, supaya apa? Ya kita itu kalau bahasa Jawa ini neter. Kalau bahasa nasionalnya menguji sampai di mana tingkat keberanian kita. Dengan jauh dari manusia, dengan menyendiri di tengah hutan atau di pegunungan. Lalu nanti apa yang kita jumpai di situ? Kalau kita tuh melihat sesuatu, itu sebenarnya energi saja. Karena di saat kita itu bisa menahan rasa takut kita, otomatis dalam sel-sel tubuh kita itu bagian yang negatif akan lepas. Maka tidak sedikit orang yang melakukan spirit tiba-tiba itu mempunyai kekebalan tubuh, tiba-tiba mempunyai kekuatan yang tidak terduga. Nah, itu sebenarnya energi saja. Bukan kekuatan dari Tapi astral. kekuatan yang sangat luar biasa di saat kita itu sudah antara tiga hal, antara lati, lan pakarti sudah nyawiji. Nggak usah kita mencari ilmu kekebalan, kita sudah kebal. Tidak usah mencari ilmu kekayaan, kita sudah kaya kok. Tanpa guru ya. Tanpa spirit, tanpa berdiam diri di tempat-tempat yang angker. Maka kunci orang yang berspirit, lakukanlah tiga hal ini. Coba latih, Lati, ati, lan pakarti. latih, latih, bakar. Ucapan, pemikiran, dan perbuatan selaraskan menjadi satu. Jadi bahasanya orang Nusantara, kalau A ya A, jangan sampai A itu dibilang C. Kita akan selamat. Tidak akan ada orang yang mau mencelakai kita. Tidak, kita akan kenyang selalu, tidak akan kita kelaparan. Kita
akan selalu kaya kok. Tidak harus. Jadi ora sugih tanpa bondo, ngeluruk sing tanpa bolo, sakti sing tanpa aji akhirnya. Kita sudah punya semua. Makanya apalagi orang yang pernah spiritus diomongkan. Saya dulu spirit di sini sekian bulan, ketemu ini dengan ini. Kalau sudah sekian bulan ketemu ini dan itu, sekarang itu mau apa? Tetap yang namanya mau pergi jauh supaya cepat, tetap butuh mobil. Gitu loh. Dan butuh ATM juga, Pak. Nah, kalau kita tuh kepengen beli apa? Butuh uang. Apakah dengan laku spiritmu bisa memenuhi kebutuhan itu semua? Kalau zaman sekarang loh, kalau zaman dulu ya mungkin karena kita mau bepergian belum ada alat transportasi yang cepat. Maka bagaimana caranya kita tuh pergi dengan sekejap mata? Jadi kita mempelajari lah apa itu energi angin. Setelah mendapatkan dinamakanlah ilmu saipi angin. Supaya kita tuh mempunyai suara yang keras, yang orang lain takut, maka dinamakan dengan belajar ilmu atau energi dari petir dan lain sebagainya dinamai gelap ngampar, nah, dan lain sebagainya. Tapi kan ilmu-ilmu itu disesuaikan pada zamannya. Iya. Lah zaman sekarang kok ngomongkan saya semedi di sini sekian bulan dan ketemu ini, ketemu itu. Terus mau apa? Lah kalau memang dia bisa menunjukkan dengan belajar ini saya bertemu dengan ini, maka saya datang ke sini tanpa naik apa-apa sudah datang. Nah, itu baru bisa dipercaya. Tapi kalau datangnya masih memakai kendaraan, berarti itu halusinasi. Apakah supranatural itu bagian dari spiritual, Pak? Supranatural, Iya. bagian dari Spiritual. supranatural kan hasil, Mas. Oh. Hasil dari spirit. Iya. Dengan spirit itu bisa merubah watak, perilaku dan ucapannya. Jadi dia sudah supranatural. Jadi ibarat air itu sudah air lautan. Dia bisa menerima apapun yang datang ke situ. Tapi kalau masih membedakan air keruh, air yang kalau ada air yang bening bisa menerima, air yang keruh tidak bisa menerima, berarti ya dia pelaku spiritual. Masih ya. Kalau orang sholat itu juga termasuk spiritual, Pak? Gimana? Orang sholat spiritual, sholat. Itu malah bukan spiritual itu. Itu malah budaya, Mas Yan. Belum spiritual lagi. Belum spiritual. Karena apa yang diucapkan dia belum paham. Lah orang spiritual apa yang diucapkan sudah paham kok. Ya dinamakan ritual karena di saat melakukan itu dengan diam diri. Nah, tapi karena itu ada gerakan-gerakan tertentu yang harus diikuti, berarti itu budaya. Karena orang spiritual tidak ada budaya apa-apa. Kalau memakai kemenyan, memakai bersila itu pun juga beda-beda. Tidak setiap ahli spirit itu bersilanya dengan seperti ini, tidak. Tapi kalau sudah diatur caranya dan lain sebagainya, itu budaya saja. Nah, belum menyentuh spiritnya. Masih jauh kali. Ya masih jauh. Karena kalau sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang melakukan sholat tidak pernah mengeluh kok. Tidak pernah menjelek-jelekan orang lain kok. Karena dia yakin bahwa hidup, mati, dan apa yang dimiliki semuanya diserahkan. Nyatanya itu yang diucapkan, tapi perilakunya kok masih banyak mengeluh, masih banyak menjelek-jelekan. Nah, berarti kan dia belum masuk ke spirit. Masalahnya kan tatarannya masih paut tadi itu. Ya, tingkatannya masih tingkatan PAUD. Oke. Oke, matur sembah nuwun, Aterno nggih. Nggih, nggih. Salam rahayu, Pak. Rayu.